Wow, how high the mountain is very big and tall. Sepertinya kebanyakan kalsium. Itu Merapi guys, Merapi lagi batuk-batuk. Sumbing Sindoro. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Ini sekarang saya sedang tur Jawa Tengah ya. Sekarang saya OTW ke Merbabu ya. Ini suasananya agak mendung. Tadi hujan lumayan. Oke, kita nantikan saja petualangan selanjutnya dan Mancing Mania mantap. Pendakian Gunung Merbabu ini saya mulai lewat Desa Wekas. Jalur Wekas merupakan jalur yang pendek dan banyak sumber mata air. Melalui jalur ini, waktu yang diperlukan untuk sampai ke puncak kira-kira 6-7 jam perjalanan, tergantung dari orangnya dan tergantung seberapa lama kita beristirahat. Desa Wekas bisa ditemukan dengan melewati Jalan Magelang Salatiga, dan kita akan menemukan Gapura Desa Wekas. Nah, dari Gapura sampai base camp kira-kira berjarak 3 km dan kita boleh menitipkan motor di sana. Dan sambil mengurus simaksi. Ini Andong ya. Gunung Merbabu dikenal melalui naskah-naskah pra-Islam sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamrihan. Menurut etimologi, Merbabu berasal dari kata Meru yang berarti gunung dan abu yang berarti abu ya atau debu. Nama ini baru muncul pada catatan-catatan Belanda. Sebuah lagu tentang negeri di awan. Sekarang ada di Jawa Tengah, di daerah Magelang. Kita akan nanjak sebuah gunung yang terkenal ya, sebuah gunung yang tingginya 3000 lebih, yaitu Gunung Merbabu. Oke, sendirian aja. Jadi treknya ya mirip-mirip Puncak Mega lah, atau mirip-mirip kayak di apa ya, jalannya lebar kayak gini Cikuray ya, tapi Cikuray lebih curam. Ini nggak tahu ya kalau sebelah sana. Di awal-awalnya ini baru nyampe kakinya ya, baru nyampe pos 1, dikit naik dikit. Tapi inilah keadaannya. Masih hutan belantara, tapi tidak terlalu rimbun. Jadi masih banyak cahaya yang masuk. Dan cuaca nggak mendukung guys. Ya hujan. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1560 dan 1797. Pernah dilaporkan juga pada 1570 pernah meletus. Akan tetapi peristiwa ini belum dilakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut. Puncak Gunung Merbabu berada pada ketinggian 3142 meter di atas permukaan air laut, tepatnya di puncak triangulasi. Ini memiliki banyak kisah menarik, baik itu mengenai kondisi geografis ataupun secara geologis. Bahkan kisah horor dan legenda misteri pun banyak sekali. Akan tetapi kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang berbeda dengan channel-channel yang lain mengenai peristiwa yang terjadi di sekitar Gunung Merbabu. Yang akan saya bahas ini adalah gerakan MMC atau Merapi Merbabu Kompleks. Pernahkah kalian semua mendengarkan informasi tentang MMC? Atau ada yang tahu nggak
Apa itu MMC? Merapi Merbabu Kompleks merupakan sebutan atau julukan bagi gerombolan atau kelompok orang yang berada di sekitar lereng Gunung Merapi dan Merbabu yang aktif setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pasca Perang Kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun 1948 hingga sebelum peristiwa G30 SPKI. Meskipun demikian, kelompok ini sempat dibasmi oleh pemerintah pada tahun 1951. Basis kelompok ini berada di sekitar lereng Gunung Merapi dan Merbabu, terutama di Kecamatan Selo, Musuk, Mojosongo, dan Cepogo, Boyolali. Anggota MMC merupakan orang-orang yang tersisihkan politik militer, rasionalisasi, lebih tepatnya program reorganisasi atau rasionalisasi yang terjadi di tubuh Tentara Nasional Indonesia pada era Kabinet Hatta yang ke-1 pada tahun 1948. Dalam kebijakan ini, hanya tentara yang sudah dilatih oleh KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan juga PETA, pembela tanah air, yang bisa masuk menjadi tentara negara dan digaji oleh negara. Sedangkan tentara rakyat yang lahir karena menjadi sukarelawan tidak bisa menjadi tentara dan digaji oleh pemerintah. Sementara mantan KNIL yang merupakan bekas musuh di berbagai pelagan, mereka masuk dan menjadi TNI. Nah, karena kekecewaan tersebut, banyak terkena dampak program rasionalisasi dan memberontak terhadap negara. Dalam gerakan ini terlibat pula peran Benggol. What is the Benggol? Benggol merupakan seorang pimpinan kelompok bandit yang sangat dihormati oleh pengikutnya. Ia memiliki otoritas tertinggi atas penguasaannya yang bersumber pada wibawanya. Karena itu, para Benggol dapat melakukan perekrutan dengan loyalitas yang tinggi sehingga mewajibkan para pengikutnya memiliki komitmen terhadap pimpinan. Tidak hanya cukup wibawa saja, biasanya para Benggol ini dilengkapi juga dengan ilmu-ilmu kanuragan, baik itu kebatinan ataupun ilmu kesaktian. Dari kemampuan memimpin dan juga ilmu-ilmu tersebut berdampak pada nama baik sebagai Benggol, sehingga semakin sakti dan semakin disegani oleh pihak musuh maupun oleh anak buahnya. Ada seorang Benggol yang bernama Suradi Bledek. Suradi sendiri memang dikenal sebagai seorang Benggol, salah satu pimpinan kelompok MMC yang dikenal warga sebagai seorang yang memiliki kesaktian yang tinggi. Dikenal karena dia merupakan seorang penggiat ilmu bela diri yang pernah mengambil ilmu hingga ke Madiun, Kediri, dan Gunung Kidul. Ia memiliki nama Bledek karena masyarakat sering mendengar suaranya yang menggelegar seperti petir atau geledek, Motivasi dirinya ikut gerakan ini selain karena masalah perut atau masalah ekonomi, ia termasuk juga pihak yang kecewa dengan kebijakan rasionalisasi militer oleh Kabinet Hatta. Organisasi MMC ini melakukan banyak pemberontakan dan melakukan banyak perampokan, penjarahan pada warga-warga yang memiliki kekayaan di kota dan meresahkan masyarakat. Namun mereka memiliki kebaik-hatian kepada warga di sekitar Gunung Merbabu atau Gunung Merapi, sehingga warga pun menjadi loyal pada organisasi ini karena mendapatkan sedikit bagian dari hasil jarahan. Suradi Bledek sendiri tewas pada tanggal 1 April 1951 akibat dari serangan yang dilakukan oleh prajurit dari Panglima Divisi 7 di Ponorogo dalam Operasi Merdeka Timur 1 dan 2.
yang dipimpin oleh Kepala Staf Suadi Suromi Harjo. Operasi tersebut juga mengikut sertakan perangkat desa setempat untuk ikut membasmi anggota kelompok MMC ini. Suradi Bledek sendiri berhasil ditangkap di Desa Brintik, Kecamatan Kebornarung, Kabupaten Klaten. Meskipun Suradi Bledek bukan satu-satunya pentolan MMC yang terkenal, tetapi dengan tewasnya pemimpin MMC ini yang bertubuh besar, bermata hitam tajam dan berkulit sawo matang itu tewas oleh militer RI dianggap mampu mematahkan moral kelompok MMC. Setelah Suradi Bledek meninggal, pimpinan MMC berpindah ke Umar Junaini. Umar Junaini ini kemudian menempuh jalan sebagai seorang kriminal yang tidak hanya kecewa terhadap program rasionalisasi, tetapi juga terhadap pemerintah yang melakukan pembersihan orang-orang komunis setelah peristiwa Madiun pada tahun 1948. Selain Junani, banyak sekali pejuang-pejuang komunis yang bergabung di dalam MMC. Oleh karena itu, kriminalitas yang dilakukan MMC ini bersifat politik dengan tujuan menggulingkan kewibawaan pemerintah. Akhir dari gerakan ini adalah ditumpasnya oleh unsur TNI Angkatan Darat, dibantu oleh warga, di mana salah satu tokoh yang ikut pembasmian gerakan ini adalah Letnan Sintong Panjaitan. Menurut salah satu warga, pemerintah sempat melegalkan illegal logging atau penebangan pohon secara besar-besaran pada warga, dan warga boleh menjual hasil dari potongan pohon tersebut agar membuat hutan di pegunungan itu menjadi sedikit lebih gundul, sehingga pergerakan MMC dapat terlihat dan sulit untuk menemukan tempat bersembunyi. Oleh karena itu, jika kita masuk ke hutan Merbabu, kita akan jarang menemukan pohon-pohon yang besar dengan usia yang tua di sana. Rata-rata pohon di hutan Merbabu merupakan pohon yang ditanam ulang atau reforestation. Nah, demikianlah sedikit cerita tentang gerakan MMC Merbabu Merapi Kompleks. Semoga menambah pengetahuan kita semua. Punya ya? Ada musimnya berarti ya? Oke. Jangan dipetik. Ini pemandangannya nggak ada habis, men. Emang benar-benar nggak ada mati Merbabu. Oh ya, sebelumnya kenalan dulu, itu Faisal ya? Ya. Faisal. Dan ini siapa ini yang sedang Pasir. Hah? Pasir. Pasir? Pasir. Firman. Oke, ini yang bawa ular? Henry. Oke. Ini Wawan. Wiwi itu panggilan. Oke, ini dari mana ini? Dari Temanggung. Temanggung, Mas. Oke, Temanggung itu apa? Temanggung itu kalau bahasa Sunda itu tidak. Tuh, manggung berarti manggung, tidak manggung. Jadi dulu saya pernah bikin jokes bagi musisi-musisi Bandung yang tidak pernah manggung, cuma di kamar aja, akan dipindahkan ke Temanggung. Besok kita main ke Temanggung. By the way, ini masih kerja atau gimana? Masih bujang, Mas. Masih bujang. Oke, saya juga masih bujang. Cuma agak lapuk dikit. Sudah kerja? Oke. Gak apa-apa, kerja kecil-kecilan juga. Yang penting bisa naik gunung.
Aduh. Lelahnya setelah seharian. Tapi puas ya karena kita sudah ada di sini, puncak tertinggi Gunung Merbabu, Lenteng Songo ya. Kadang-kadang ini pemandangannya kira-kira seperti ini ya teman semua, tapi sebelah sini banyak awan kabut. Semoga kabutnya cepat turun. Itu ada Sumbing Sindoro, dan situ ada puncak triangulasi dekat saja. Nah, awannya mulai tersapu oleh angin. Dan ini what is it is Merapi ya, dimana Merapi ini adalah gunung api yang teraktif di seluruh dunia ya, salah satu teraktif seluruh dunia karena suka batuk-batuk, karena selalu minum es terus. Oke, semoga tidak terjadi erupsi ya, semoga lekas sembuh Merapi dan juga lekas sembuh Semeru. Dekat sekali ternyata kawan-kawan. Oke guys, jadi ini adalah puncak tertinggi dari Gunung Merbabu ya, puncak triangulasi dengan ketinggian 3142 ya, gunung yang bukan kaleng-kaleng ternyata ya, berat sekali kesini, dan kebetulan dekat dengan puncak Genteng Songo juga tinggi ya, 3122. Dan well, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, dan kawan-kawan sehat selalu, tetap jaya, dan mancing mania mantap. Oke, coba next. Guys, bingung guys. Wah, kawah. Itu dia kawahnya ya. Jadi perlu diketahui bahwa Gunung Merbabu ini adalah gunung api ya. Ini dia bersebelahan dengan Gunung Merapi di sebelah selatannya.
In Memoriam Rustam M. Papinka. Ekspedisi Dugu-dugu Rian Jaya 87. Kadang kita harus meninggalkan pesta meski pesta belum usai.